Budidaya ternak ikan bawal kian hari ramai diminati oleh pebisnis Indonesia. Faktor utamanya tak lain karena tingginya permintaan konsumsi atas jenis ikan tawar yang satu ini. Cita rasanya yang lezat dan kaya nutrisi, menjadikan ikan bawal banyak disukai oleh semua kalangan usia. Bahkan sebagian orang juga memanfaatkan ikan ini sebagai peluang bisnis, salah satunya adalah budidaya ternak ikan bawal. Perlu diketahui, ada dua jenis ikan bawal, yaitu ikan bawal air tawar dan air laut. Untuk budidaya ikan bawal air tawar, tentu kita memerlukan kolam budidaya. Karena memiliki peluang bisnis yang tinggi, maka tidak ada salahnya jika sobat mulai mencoba membudidayakan ikan bawal untuk diperdagangkan. Memulai bisnis budidaya ternak ikan bawal rupanya tidak membutuhkan modal besar. Namun, sebelum mulai terjun dalam budidaya dan bisnis ikan bawal, sobat harus mengetahui seluk-beluk budidaya ikan bawal, terutama untuk pemula agar mengetahui peluang bisnis, keuntungan budidaya, serta pembudidayaan ikan bawal yang tepat. Dengan sifatnya yang mudah beradaptasi, ikan bawal bisa dibudidayakan di media apa saja, baik di kolam tanah, kolam tembok, maupun kolam terpal. Khusus ikan bawal, banyak pembudidaya yang menggunakan kolam tanah yang sudah kering dan diberi kapur tohor dengan dosis 25 kg tiap 100 meter persegi kolam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pH tanah serta membersihkan kolam dari hewan maupun hama yang masih mengendap di celah-celah tanah. Sebenarnya, penggunaan pupuk untuk kolam budidaya ternak ikan bawal tidak wajib dilakukan. Akan tetapi, bila ingin diberi pupuk, sobat bisa menggunakan pupuk kandang yang sudah matang dengan takaran 25-50 kg untuk kolam seluas 100 meter persegi. Setelah tahap pemupukan, langkah selanjutnya yang bisa sobat lakukan adalah mengisi air ke dalam kolam dengan ketinggian cukup 5 cm. Penambahan volume air dapat sobat lakukan secara bertahap setelah 3 hari dengan kedalaman sekitar 60 hingga 120 cm tergantung dari banyaknya ikan yang akan dibudidayakan di dalam kolam. Sebelum menebarkan benih, diamkan kolam selama kurang lebih 7 hari untuk memastikan bahwa di dalam kolam sudah terdapat fitoplankton maupun zooplankton. Saat warna kolam sudah berubah menjadi kehijauan, maka sobat bisa menebarkan benih ikan bawal. Langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan bibit berkualitas guna menunjang pertumbuhan ikan. Ciri-ciri bibit yang baik untuk budidaya ternak ikan bawal diantaranya ialah pilih yang sudah berukuran 5 hingga 8 cm, tidak cacat fisik sedikit pun, berwarna serupa, serta aktif dalam bergerak. Selain itu, benih ikan bawal yang unggul bertubuh besar dan tidak berbentuk lurus, memiliki sisik yang rapi dan teratur, serta memiliki kepala yang kecil. Benih ikan yang unggul sudah pasti sehat dan punya nafsu makan yang tinggi. Cara penebaran benih ikan bawal yang benar adalah menggunakan cara aklimatisasi melalui proses adaptasi. Biarkan plastik yang berisi benih diletakkan di atas permukaan air kolam selama beberapa waktu sampai terlihat plastik berembun. Hal ini bertujuan agar benih ikan bawal bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kolam budidaya. Jika sobat melewatkan tahapan ini, maka dampaknya adalah kematian dini pada benih ikan bawal. Setelah plastik berembun, sobat bisa melepaskan benih secara perlahan dan biarkan mereka berenang keluar dengan sendirinya ke dalam kolam budidaya. Seperti budidaya ikan lainnya, biaya anggaran pakan biasanya paling tinggi. Biaya pakan untuk ikan bawal bisa mencapai 60% dari total biaya operasional dan produksi budidaya secara keseluruhan. Oleh karena itu, sobat harus mempertimbangkan dengan cermat saat memilih jenis pakan ikan bawal dan metode pemberiannya. Pemberian pakan untuk budidaya ternak ikan bawal tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, perlu dipilih pakan yang kaya akan nutrisi lengkap seperti protein, vitamin, karbohidrat, lemak, dan mineral untuk menunjang tumbuh kembangnya ikan bawal. Perlu diketahui bahwa ikan bawal merupakan jenis ikan omnivora yang bisa makan apa saja. Jadi, kita bisa memberikan pakan alternatif untuk menghemat biaya. Sobat bisa mencampurnya dengan pakan utama, apalagi ikan bawal bisa mengonsumsi pakan hewani dan nabati. Sobat bisa memberikan pelet setiap harinya dengan bobot 3 hingga 5% tergantung dari berat tubuh benih ikan bawal itu sendiri. Pemberian pakan dapat dilakukan 3 kali sehari dengan cara menyebarnya ke seluruh kolam secara merata agar pertumbuhan seluruh ikan bisa seragam. Jangan lupa pula untuk memberikan suplemen jika diperlukan yang dapat dicampur bersamaan dengan pakan.
Pemeliharaan ikan bawal ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pemeliharaan ikan lainnya. Sobat juga bisa mencoba sistem bioflok untuk memaksimalkan budidaya. Untuk perawatan sebenarnya tidak ada perlakuan khusus, hanya perlu diperhatikan pertumbuhan ikan dengan luas kolam agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Ikan bawal bisa menjadi predator dan memangsa ikan yang berukuran kecil. Itulah sebabnya pemberian pakan harus terpenuhi sehingga semua ikan tumbuh merata. Ikan bawal juga bisa terserang hama dan penyakit dan mengalami stres yang bisa menghambat pertumbuhannya atau dampak terburuknya adalah kematian massal. Untuk menghindari hal tersebut, sobat perlu menjaga kualitas air kolam budidaya dengan baik. Usahakan kolam selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari kotoran. Kotoran ini bisa berasal dari sisa pakan yang tidak habis atau kotoran ikan itu sendiri. Suhu air kolam yang sesuai dengan ikan bawal adalah 25–30 derajat Celcius. Sedangkan pH air sekitar 6,5–8,5. Pastikan air kolam memiliki kandungan oksigen terlarut sebanyak 5 mg per liter, serta kandungan kadar amonia kurang dari 0,02 mg per liter. Perhatikan juga kadar karbon dioksida pada air kolam karena jika berlebihan juga akan mengganggu pernafasan ikan. Tahapan terakhir yang selalu ditunggu-tunggu dalam budidaya ikan bawal adalah panen. Idealnya, sobat bisa melakukan panen ikan bawal saat usianya telah mencapai 5–6 bulan, atau saat bobot ikan sudah mencapai 300 hingga 500 gram tiap ekornya. Meskipun demikian, sobat bisa melakukan panen ikan bawal di luar waktu ideal tersebut. Misalnya ketika ada permintaan yang tinggi dari pasar, ukuran ikan yang terlalu besar juga kadang kurang diminati konsumen. Itulah sebabnya sobat perlu melakukan analisa waktu untuk menyesuaikan waktu panen yang tepat saat pertama kali menebar benih. Dengan begitu, sobat bisa melakukan panen ketika permintaan pasar sedang tinggi. Sangat disarankan untuk memanen ikan bawal di pagi atau sore hari ketika matahari tidak terlalu tinggi. Proses panen bisa dilakukan dengan melakukan kuras kolam terlebih dulu hingga menyisakan air setinggi 25–30%. Setelah itu, sobat baru bisa mengambil ikan bawal dan menaruhnya di wadah pengiriman. Sebelum melakukan budidaya ikan bawal, sobat perlu mempersiapkan rencana bisnis yang matang dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti struktur dan strategi bisnis, mengetahui dan mengenal target pasar, mengetahui bagaimana cara untuk memasarkan produk, mengenal kompetitor bisnis, dan perencanaan keuangan serta operasional. Jadi, mempersiapkan modal saja belum cukup untuk mengembangkan bisnis ternak ikan bawal. Semoga informasi dalam video ini bisa menjadi referensi bagi sobat dalam bisnis ternak ikan bawal. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.